Ya bisa dibilang di awal-awal tuh aku serius banget sih. Aku belajar untuk materi ujiannya itu hamin 30 menit coba. Cukuplah menjadi sebuah pelajaran. Halo Leute, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen to my video. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, jadi di episode kali ini kita kembali lagi di ceritanya Bagas nih. Jadi kemarin kan aku udah cerita tentang pengalaman aku kena Omicron COVID-19 di Jerman gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini aku mau cerita, ya bisa dibilang kabar bahagia sih, karena kemarin kan kurang membahagiakan gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya aku mau cerita tentang aku lulus semester 1 dan lanjut semester 2 di Studienkolleg Coburg. Oke, jadi ceritanya kayak gini sih teman-teman. Jadi kalau kita di Studienkolleg itu normalnya itu kita berlangsung selama 2 semester gitu. Dan untuk peraturan di Studienkolleg Coburg sendiri, ketika kita mau lanjut ke semester 2, kita tidak boleh ada nilai. Yang pertama itu aturannya gini. Kalau kita dapat nilai 5,1, itu tuh kita nanti masih bisa diperbolehkan untuk lanjut ke semester 2. Nah, kalau kita punya nilai 5 itu ada 2, berarti kita itu mengulang lagi semester 1. Dan kalau nilai kita itu ada 5-nya itu ada 3, das heißt itu kita keluar dari Studienkolleg gitu. Jadi kita harus nyari tempat Studienkolleg lain, ya di DO lah istilahnya kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya kemarin nilai aku memenuhi syarat dan aku lanjut ke semester kedua. Nah, dari pengalaman aku sendiri di semester 1 ini tuh ada beberapa hal yang mungkin ini yang penting banget sih. Kayak buat teman-teman semua yang belum masuk Studienkolleg, masih persiapan buat Aufnahmeprüfung ataupun apa, kalian kan mesti pengen tahu kan bagaimana dunianya Studienkolleg itu, apalagi di semester pertama. Nah, di sini aku mau cerita nih. Jadi kalau di fase-fase awal sendiri kan ya memang kita lebih ke pembiasaan ya. Mulai dari pembiasaan kita untuk memahami materi, memahami bahasa-bahasanya, terus juga komunikasi dan sosialisasi kita dengan teman kelas dan kekeluargaan kita lah gitu. Nah, kalau aku sendiri sih dulu pas awal-awal banget semester 1 itu tuh aku ngerasa aku kutu buku banget ya waktu itu. Jadi kayak aku berangkat sekolah itu kan jam 8 gitu. Pokoknya pulang sekolah itu aku sholat duhur dulu, terus habis itu aku janjian sama temanku yang dari Vietnam, itu kita di bibliotek, di perpus gitu. Kita belajar di situ, kita ngerjain tugas yang hari itu kita dapat gitu, kita kerjakan saat itu juga. Kalau misalnya ada PR buat hari esok, kita langsung kerjain di situ juga sampai jam 5 lah gitu, kayak gitu. Terus baru sampai balik ke rumah, dia beraktivitas lainnya kayak gitu. Tapi ya bisa dibilang di awal-awal tuh aku serius banget sih. Ya bukan berarti akhirnya aku gak serius ya, tapi di awal-awal kayak mindsetnya tuh apa ya, kayak kita dalam tekanan banget gitu loh. Karena dengan aturan yang tadi awal aku bilang tentang nilai itu tadi, jadi agak memberatkan kita aja sih untuk bisa lebih belajar lebih giat lagi gitu. Jadi alhamdulillahnya pas pertama itu kan ada Erste Klausur dan ada juga Zweite Klausur, itu kalau di semester pertama nih. Nah, pas di Erste Klausur itu bisa dibilang aku nilainya ya bilang bagus ya bagus, tapi ada juga mapel yang di situ aku masih bermasalah gitu, kayak misalnya bahasa Inggris gitu. Nggak bisa bahasa Inggris.
Ya alhamdulillahnya kalau di Wirtschaft, di ekonominya sendiri, BWL, VWL aku dapatnya bagus, dan di Deutsch pun ya masih oke lah, bagus gitu, dan di mata pun masih seperti itu, bagus. Tapi aku masih ada bermasalah di bahasa Inggris gitu. Dari situ sendiri sih aku mulai bisa menganalisa ya, oh ternyata tuh klausur di sini tuh seperti ini. Kalau mau ujian kita nggak bisa SKS banget gitu. Itu teorinya seperti itu ya, kita nggak bisa untuk SKS gitu. Karena latar belakang aku sendiri dulu ya, pas zamannya SMA tuh aku bisa dibilang kayak penganut SKS juga, karena aku dulu SMA terlalu disibukkan dengan ekstrakurikuler, akhirnya agak ke bawah sih sampai sekarang gitu. Jadi kayak bisa dibilang aku sering banget gitu SKS untuk mapel besoknya yang diujiankan gitu. Jadi itu agak menjadi masalah bagi diriku sendiri ya, karena di situ materinya kan banyak ya, dan dalam bahasa Jerman gitu, yang mana kita harus benar-benar memahami banget nih isi dari materi ini buat besok gitu. Dan kalau misal kita SKS, jadi kayak benar-benar kalau fase ujian ya udah mata aku merah banget, dan aku bangunnya pagi dan tidurnya tuh malam banget gitu. Jadi ya jam tidur aku berantakan sih bisa dibilang kalau misal pas ujian kayak gitu. Nah alhamdulillahnya pas erste klausur itu it's okay, masih fine. Terus di penilaian kecil pun alhamdulillahnya masih oke gitu. Tapi yang lumayan menjadi masalah sih yang pas Zweite Klausur itu, yang di cerita sebelumnya aku pernah ceritakan ya, yang mana aku kena COVID-19, kena Omikron gitu. Jadi aku harus susulan, yang mana aku harus ikut pelajaran terlebih dahulu dari pagi sampai siang, dan aku ujian itu sore gitu, sampai malam gitu. Aku mikirnya double banget gitu. Pertama aku harus mempersiapkan pelajaran buat besoknya, ada tugas buat besoknya, dan yang ketiga aku harus persiapan buat ujiannya gitu. Dan dengan keadaan tersebut, kalau per mapel itu contoh aja deh, kayak misal matematika deh, mate. Kita di situ tuh ada stochastik sama analisis nih. Jadi kayak dua sub materi ini gitu loh. Jadi kayak ada ujian yang stochastik sendiri, ada juga yang analisis sendiri. Begitu pula untuk Deutsch. Jadi ada yang Grafikbeschreibung dan juga ada yang gramatik gitu. Dan yang Leseverstehen juga ada yang sama Hörverstehen gitu. Jadi kayak ada pembagiannya gitu. Jadi kayak terbagi menjadi dua bagian gitulah untuk ujiannya gitu. Jadi ya itu cukup memberatkan juga ya dengan keadaan tersebut. Dan bisa dibilang aku masih beruntung aja sih, ketika pas di Zweite Klausur ini aku masih dapat nilai dalam tanda kutip aman ya, masih aman gitu. Beruntungnya pas di Erste Klausur aku nilainya bisa bilang cukup bagus, dan di Zweite Klausurnya nilainya aman. Jadi ya ketika dengan nilai akhir aku masih dapat nilai yang hal tersebut aku masuk kriteria untuk lanjut ke semester 2 gitu. Itu mungkin lebih ke tentang nilai dan sistem dan pengalaman aku sendiri ya gitu. Tapi aku mendapati juga ya di sini tuh mungkin ini agak lebih ke introspeksi ya. Kayak yang pertama tuh yang namanya SKS tuh di sini amat sangat tidak disarankan, bahkan sebenarnya nggak boleh kita SKS kayak gitu. Soalnya kenapa? Kayak di sini tuh bener-bener kita harus dituntut tentang dasar materi dan alur materi, dan juga nanti kita tuh pas menjawab soal itu harus bener-bener runtut, harus punya alurnya yang bagus gitu. Jadi ya kita nggak bisa kayak semata-mata dihafalin materi ini materi ini dihafalin, dan itu nggak bisa sih kalau misal jalannya kayak gitu terus. Dan aku apa ya, ini ekstrim banget sih, jangan ditiru ya sama teman-teman semua gitu. Jadi aku pas di ujian yang mate di Zweite Klausur ini, yaitu di stochastik, aku belajar untuk materi ujiannya itu hamin 30 menit coba. Itu parah banget sih aku gitu, karena aku gila itu abis COVID dan langsung wah tabrakan banget semua hal gitu. Aku belajar 30 menit buat materi ujian,
Tapi nggak tahu ya, alhamdulillahnya aku masih dapat nilai bagus gitu dengan aku belajar 30 menit gitu. Jadi aku bisa dibilang ya alhamdulillahnya dengan aku belajar segitu aja pun aku dapat nilai segini. Gimana kalau misal aku belajar benar-benar gitu loh, kayak benar-benar mempersiapkan seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, ya insya Allah aku bisa dapat nilai bagus gitu harapannya gitu kan ya. Tapi ya ini cukup menjadi sebuah pembelajaran bagi diriku sendiri ya. Apalagi di semester 2 itu ada Vastellen-Prüfung FSP, yang mana itu tuh kayak ujian nasionalnya gitulah, bisa dibilang sebagai syarat kita untuk lanjut ke universitas atau Hochschule gitu. Jadi ya ini cukup menjadi sebuah pelajaran banget buat diriku, bagaimana aku harus mendapatkan nilai bagus, pemahaman yang bagus, kemampuan dalam berbahasa yang bagus. Itu memang aku harus banget improve dari situ, dan ini masih aku dikasih waktu untuk 1 bulan dalam tanda kutip untuk belajar mempersiapkan semester 2 ini. Jadi ya semoga aja ini menjadi hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama kita harus syukuri ya, karena alhamdulillah bisa langsung lanjut ke semester kedua, nggak perlu ngulang. Yang kedua ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri. Apa yang kesalahan terjadi di semester 1 cukuplah menjadi sebuah pelajaran, dan di semester 2 untuk kita biar melangkahnya lebih baik lagi gitu harapannya gitu. Ya mungkin kalau untuk cerita lulus lanjut semester 2 ini mungkin segitu aja ya. Jadi ya cukup memberikan sebuah gambaran buat teman-teman semua yang mau studien college. Terlebihnya kalau mau join juga di studien college Coburg di sini gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu ceritanya aku di semester 1, yang mana penuh dengan lika-liku juga, dan aku tanpa doa dan support system dari teman-teman semua, orang-orang sekitar aku, keluarga aku, orang tua aku dan semuanya, mungkin aku pun belum bisa lanjut gitu sampai sejauh ini gitu. Aku terima kasih banget buat penonton semua yang udah dukung aku selalu. Harapannya kalian juga biar bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan dan apa yang kalian perjuangkan. Tetap semangat, kita harus bisa menggapai apa yang kita cita-citakan. Oke, paling mungkin itu dulu. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Best of me, they want the best of me now. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.